Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah ma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenalkan nama saya Aisyah Sulastri, kelas C Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang implementasi kurikulum pada anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti MPD dalam mata kuliah Nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, standar kompetensi anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek sebagai berikut. Yang ke-1 ada perkembangan fisik motorik, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan moral dan sosial, yang keempat perkembangan emosional, dan yang kelima perkembangan komunikasi atau berbahasa. Selanjutnya ada struktur kurikulum anak usia dini. Nah, ada struktur kurikulum merupakan pola dan susunan bidang pengembangan yang harus ditempuh oleh anak didik dalam kegiatan pembelajaran. Susunan bidang pengembangan tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang ke-1, bidang pengembangan pembiasaan yang meliputi pengembangan kemampuan moral dan nilai-nilai agama, serta pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian. Yang kedua, di bidang pengembangan kemampuan dasar yang meliputi pengembangan bahasa, kognitif, dan fisik motorik. Selanjutnya, ada ruang lingkup kurikulum PAUD. Salah satu tugas utama TK adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman terhadap kurikulum sampai dengan strategi pelaksanaan sangat penting. Meskipun kegiatan pembelajaran di kelas atau di lapangan dilaksanakan guru, tetapi peran TK sangat penting, mulai dari perencanaan, koordinasi pelaksanaan, sampai evaluasi. Selanjutnya, model kurikulum di PAUD. Yang ke-1 ada pendekatan model pematangan atau maturation models. Menurut pandangan ini, anak-anak memiliki blueprint atau cetak biru pola tingkah laku tertentu. Perubahan tingkah laku terjadi sebagai hasil dari kematangan psikologis atau kesiapan dan situasi lingkungan yang mengandung tingkah laku tertentu, tugas-tugas perkembangan. Dan yang kedua, model aliran tingkah laku atau lingkungan. Model ini didasarkan pada teori Skinner, Bayer, Bijou, dan Bandura. Menurut model tersebut, anak-anak dilahirkan dengan suatu batu tulis kosong atau blank slate. Tingkah laku anak yang pasif dibentuk oleh kondisi lingkungan. Perubahan tingkah laku terjadi sebagai hasil dari penguatan peristiwa yang terencana dan yang tidak terencana. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dengan AP. Mike Sugianto T. 1995 mengemukakan bahwa alat permainan edukatif atau AP adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Pengertian alat permainan edukatif tersebut menunjukkan bahwa pada pengembangan dan pemanfaatannya, tidak semua alat permainan yang digunakan anak usia dini itu dirancang secara khusus untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Sebagai contoh, bola sepak yang dibuat dari plastik yang dibeli langsung dari toko mainan. Adapun terdapat beberapa ciri yang harus dipenuhinya, yaitu yang ke-1, alat permainan tersebut ditujukan untuk anak TK atau RA atau PAUD. Yang kedua, difungsikan untuk mengembangkan berbagai perkembangan anak TK atau RA atau PAUD. Yang ketiga, dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam tujuan aspek pengembangan atau bermanfaat multiguna. Yang keempat, aman atau tidak berbahaya bagi anak.
Yang kelima, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Yang keenam, bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan. Dan yang ketujuh, mengandung nilai pendidikan. Selanjutnya, permainan edukatif yang dikembangkan memiliki berbagai fungsi dalam mendukung penyelenggaraan proses belajar anak, sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan bermakna serta menyenangkan bagi anak. Fungsi-fungsi tersebut antara lain yang ke-1, menciptakan situasi bermain atau belajar yang menyenangkan bagi anak dalam proses pemberian perangsangan indikator kemampuan anak. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk citra diri anak yang positif. Yang ketiga, memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar, merupakan fokus pengembangan pada anak usia dini. Yang keempat, alat permainan edukatif berfungsi memfasilitasi anak-anak mengembangkan hubungan yang harmonis dan komunikatif dengan lingkungan di sekitar, misalnya dengan teman-temannya. Dan kesimpulannya, pada saat pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan AP, guru terlebih dahulu menyediakan alat-alat yang dibutuhkan oleh anak saat melakukan kegiatan sesuai dengan tema yang akan diajarkan. Dalam hal ini, guru senantiasa bertindak sebagai fasilitator antara kebutuhan anak dengan membentuk permainan. Setelah menyediakan permainan, guru akan memberikan pemahaman dan penjelasan awal kepada anak mengenai jenis permainan dan fungsi dari alat permainan yang disediakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.